Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Jawara Jampang. Lampes. Selamat datang, salam kenal buat pemirsa nonton. Dan kami lebih dahulu mengenalkan channel kami yang diberi nama Jawara Jampang Official. Yang mana dalam channel ini kami akan membahas tentang kondisi sejarah, sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, dan politik di Pajampangan beserta berita populer dengan spirit perjuangan si Jampang. Maka izinkan kami mengenalkan diri. Saya sendiri, Anka Mahali, yang samping saya Di sebagai moderator atau co-host, boleh, masih tergantung situasi dan kondisi. Kami akan menemani Anda, para Jawara, beberapa menit ke depan dengan perbincangan ringan. Harapan kami dengan adanya channel ini, selain menghibur, juga tentunya bisa menginspirasi para Jawara dan berbagi informasi yang otentik, terbaru, dan hangat. Saat ini kami berbincang tentang awal mula ide gagasan terbentuk channel ini. Terima kasih. Apa yang manggilnya kakak? Bu. Bu. Boleh Bu. Masa Bu? Nama aja ya, boleh. Bi Anka gitu. Kami host dan co-host nih. Iya, host. Nanti bagian investigasi di lapangan mungkin kalau ada kejadian-kejadian tertentu. Apa sih channel Jawara Jampang itu bisa apa dideskripsikan atau dinarasikan itu atau apapun dijelaskan pada Jawara. Oke, baik. Dari channel Jawara Jampang ini jadi channel yang membahas, menginterpretasi, mengulas dan berbagai informasi yang ada di Pejampangan, baik itu sejarah ataupun kultur dan juga agama. Banyak lain. Ya, banyak pokoknya. Intinya dari sejarah juga kita akan kupas tuntas ya. Soalnya sejarah Jampang itu Masih belum ya, ada informasi yang otentik gitu ya. ya, kita akan melakukan investigasi baik dari tokoh terdahulu kita. Ya. Dari para sesepuh, Ya, para budayawan. sulit lah. Mungkin itu seperti si Ayah Yudi ya. Ya. Budayawan. Nantilah teman-teman bisa komen apa itu kata yang benar, budayawan atau budayawan ya. Budayawan. Dan nanti ya. Terus siapa yang terlibat ini sih? Kita ini berapa orang sih semua tim ini? Kita itu berjumlah 3 orang. 3 orang. Ya. Ada saya, Ya. dan Kamahali ini Dubi, dan satu lagi Pak Ketum. Pak Jalu ya. Tapi ada beberapa kepentingan sehingga tidak dapat bisa hadir di sini berbincang bersama kami. Juga yang tak lupa nanti kita akan melibatkan berbagai narasumber. Ya, para Jawara Jampang. Mereka yang memberi kontribusi yang bagus, yang baik buat wilayah Pajampangan, seperti para kepala desa, para camat, pejabat, para aktivis, mahasiswa, tokoh-tokoh yang ada di Pejampangan. Baik yang ada ataupun yang sudah tidak ada. Nanti bagian ini co-host bagian menginvestigasi tokoh yang sudah tidak ada di dunia ini. Kita akan terus sampai ke kuburan-kuburannya. Oke, itu dari kita gali dari berbagai cerita masyarakat. Ya, kita akan lihat dulu sejarahnya. Tuh, apa? Jadi alasan mengapa channel Jawara Jampang itu harus ada itu seperti itu ya. Karena kita contoh misalkan sekarang kan termarginal gitu, terpisahkan oleh berbagai wilayah kecamatan administratif. Ya. Ada kecamatan Jampang Kulon, Cilacap, Cimas, Surade, Waluran, Cibitung, Tegal Puleun, terus Cimangu. Ya, banyak sekali. Cimangu juga Kalibuner. Belum lagi wilayah kesana ada Cidaun. Itu kan Jampang itu membentang dari Cianjur Selatan, mungkin Naringul di sana kan. Itu bahkan membentang sampai ke wilayah kecamatan Cimas dari Naringul. Ada juga kan Jampang itu terkenal, ada Jampang Kulon, ada Jampang Tengah, Jampang Wetan,
Jepang mental. itu emang cakupannya luas kan, secara historikal juga si Jampang itu sendiri diambil dari kata nama si Jampang. Eh, para Jawara bisa lihat dari blog apa bukan blog itu web resmi DKI Jakarta ya yang menceritakan tentang siapa sih si Jampang itu. Jadi emang orang lain sendiri apa orang Betawi sendiri ya orang Betawi emang tadinya Sunda karena proses proses perpaduan dua budaya sehingga menimbulkan budaya baru jadi Betawi. Walaupun Tatar Sunda itu Jampang itu kan Jakarta juga kuat sekali ya. Mereka memiliki histori yang resmi ada, sementara kita pun tidak memiliki. Siapa sih Jampang itu? Siapa bapaknya, ibunya? Ya, Bapaknya dari Banten katanya kan menurut situs resmi DKI Jakarta itu kan bapaknya orang Banten, ibunya orang Jampang. Siapa nama ibunya? Keturunan mana? Gitu kan? iya bisa kita. Itu Sedangkan kalian seperti itu. sementara kan menurut sebuah cerita masyarakat sendiri yang saya atau yang saya dapat ya secara pribadi apa leluhur orang Jampang itu adalah eh, keturunan dari Pajajaran Jadi dari Bogor. Itu sebenarnya kita itu pengen tahu sebenarnya. Apakah Jampang itu hanya sebuah cerita atau Iya. atau benar-benar ada? Enggak emang kalau si Jampang itu sendiri kan diambil dari nama. Mungkin Pra Jampang itu ada, Pra Iya. Jampang sebelum Jampang itu ada namanya gitu kan. Ya, bisa. Mungkin bisa anonim, bisa atau sebutan-sebutan lain. Cuman kan biasanya kebiasaan orang Sunda itu kan memberi nama dengan istilah yang terkenal. Emang itu agar mudah diingat dan mudah ditunjukkan gitu kan. Mungkin ibunya si Jampang juga kan sudah ada di sini. Ya. Tidak mungkin ada orang tidak ada namanya. Jadi emang ada nama mungkin Pak Jampang gitu sebelum. Itu bisa nanti kita telisik. Sementara kan kalau menurut para cerita Raja Jawa itu kan kerajaan pertama di Nusantara itu dari Bah Bah Tirem itu Bah Tirem di Tatar Sunda. Kemudian ada juga apa ada juga yang menyebutkan Jampang Manggung. Itu mungkin yang kita sebutkan itu Pra Jampang itu bisa disebutkan sebelum adanya aktor atau tokoh si Jampang itu atau mungkin si Jampang juga mengambil nama dari istilah ada suatu kerajaan di wilayah Cianjur Selatan itu Jampang Manggung. Itu nanti kita bisa investigasi berdasarkan cerita-cerita yang kita lakukan. Bisa kita kan komentasikan seperti itu. Oke, jadi dari situlah kami kemudian berinisiatif untuk membentuk channel Jawara Jampang. Gitu. Jadi tujuannya bukan menghadirkan orang yang tawuran, yang bertarung, walaupun mungkin nanti ada suatu sesi yang menghadirkan seperti ya dunia persilatan, karena itu kan budaya. ya. Budaya. Jampang juga terkenal dengan istilah Itu. yang negatif yaitu Kalau Jampang. walaupun mungkin diakronimkan. Kita akan bahas juga apa sih itu Jampang. Iya. Walaupun mungkin oleh rekan-rekan kita sebagian diakronimkan kemudian menjadi kepanjangan kan. Nah, itu walaupun ya pada hasilnya memang Teluk Jampang itu kan ada sudah terkenal seperti nanti Pohos ini boleh menginvestigasi tim Maepek di wilayah Suraden nanti dia dukun santet yang tahun 80-an zaman era Orde Baru dibunuh emang pada saat itu emang ada sebuah program yang harus menghapuskan teluk para dukun santet dimasukkan ke gua Gunung Sunggi nanti di wilayah desa Gunung Sunggi di Suraden bisa diinvestigasi lah. Kita akan cek dan telusuri jejak-jejaknya ya. Oke. Yang kita di sini akan menghadirkan beberapa
tokoh-tokoh yang mungkin besar di kita ke depannya ya. Oh iya, Ke depannya tentunya kita akan seperti menghadirkan tokoh-tokoh yang tentunya berpengaruh ya di seperti para kepala desa, pejabat-pejabat publik juga, ya, para anggota dewan mungkin sih kayak ya mungkin ormas juga kita akan ormas, tokoh masyarakat, iya tokoh masyarakat, juga orang-orang yang konsisten berjuang di bidang dunia keagamaan, yang non formal ya, itu, iya kiai alim ulama, atau misalkan yang berjuang di bidang kesehatan masyarakat, banyak sekali. para bidang desa, atau juga mungkin di bidang pendidikan, mereka yang bergelut berjuang membantu para warga masyarakat Pajampangan di bidang pendidikan itu berhak mendapat penghargaan walaupun belum dikasih mungkin. Nanti kita lah kasih, nanti di akhir tahun kita kasih nominasi. Kasih reward ya. Enggak, kita mungkin kita bisa buat sebuah event atau momentum eh, penghargaan Jawara Jampang itu Jawara Pendidikan, Jawara Ya, bukan Agama, istilah jawara di sini bukan istilah yang jago tarung, menakutkan. jago tarung bukan, Bukan. bukan. Tapi Tapi Jawara secara apa baktinya atau memberi kontribusi yang besar untuk ya, warga, terutamanya warga Pajampangan, itulah kemudian yang wilayah, kemudian juga lain-lainnya sih kayak gitu. itulah yang disebutkan jawara ya. Bukan Iya. jago tarung. Bukan main golok, Bukan. pukul, bukan. Itulah yang dinamakan jawara itu yang bisa buat manfaat bagi masyarakat Iya. Jampang. Demikianlah pembahasan channel kita, Duk. Ya. Udah dipaparkan nih dari tadi, dari pertama buat kita sampai ini. Ada lagi yang terlewat mungkin? Ya, harapannya sih mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi ya, juga sebagai informasi soalnya yang bagi informasi, mengedukasi masyarakat dengan berita yang lebih otentik ya, sehingga para generasi muda itu tidak hilang jati diri Jampangnya tidak hilang. jadi ketika dia ada proses pewarisan budaya ya, ada proses pewarisan budaya dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Jangan sampai kita Jampang itu apa? Jampang tentarang pentereng dipukul nangis gitu kan. Gitu, atau bisanya mukul orang gitu kan, enggak. Jadi bukan tentang anarkisme mungkin ya, kita jauhi anarkisme itu karena sekarang dunia modern lebih teratur seperti itu ya. Dikedepankan kita berbudaya. Kita akan juga menampilkan berbagai kota-kota ataupun daerah-daerah yang cukup historis ya, seperti juga wisata. Oh iya, wisata. Seperti kan di Pajampangan ada geopark. Ya, kita mungkin bisa angkat sekarang sepi atau mungkin gubernurnya nggak berpihak kepada geopark Ciletuh. Ya, sekarang secara program, bukan secara uang ya, kita mungkin secara program promosi atau kan intinya sumber daya di Jampang kita akan gali ya. Kan ya, bagaimana solusinya, mudah-mudahan kita solusi. Karena ya Jampang juga memiliki ambisi sebagian ya, ini sebagian tokoh-tokoh kita memiliki ambisi ingin membentuk kabupaten Jampang. Jampang ngawujud di slogannya itu Jampang ngawujud ya. Terus tadi Jampang Jampang bersatu lah, banyak. Tapi kita belum melihat langkah-langkah yang real, yang nyata gitu kan. Kan seharusnya ketika emang pekat itu kita harus mendorong warga itu ke arah yang lebih mandiri, baik secara ekonomi, karena ketika Pamekaran kalau misalkan mau bikin kabupaten ya ekonomi itu ya jelas ekonomi sangat diperhitungkan. Iya, tapi yang tak kalah penting tadi pendidikan. Sampai batas mana persiapan? Kalau memang warga-warganya yang belum pendidikannya belum memenuhi standar, terus ketika jadi kabupaten akan jadi wilayah yang seperti apa nanti di arah depannya? Ya seperti itu. Gitu kan. Nanti kita tag juga tuh para aktivis aktivis apa itu ya? Aktivis para
pemrakarsa ya. Iya. Para pemrakarsa Kabupaten Jampang. Para perintis mungkin. Perintis ya. Perintis. Bukan pewaris ya. Apakah memang mereka ingin memajukan Jampang? Apakah hanya memiliki ambisi politik semata? Ataukah mereka memiliki Kekuasaan saja? ya? Atau hanya melempar bola panas saja mencari tren agar dia terkenal atau seperti apa? Nanti kita suatu waktu akan berbincang dengan para beliau-beliau. Ngobrol-ngobrol yang hangat. Intinya hangat dan juga tentunya bermanfaat selain hangat ya bermanfaat. Iya. Ya. Masih Mungkin saja ya channel yang akan kami sajikan sudah kami paparkan dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya. amin. Terus juga jangan lupa untuk selalu dukung ya channel Jawara Jampang ini, Jawara Jampang Official ini dengan cara like, komen, share, dan juga tentunya di subscribe ya, biar informasi-informasi yang akan kami sajikan tidak tertinggal. Jadi ketika kita Iya. baru materi terbaru Mungkin informasi paling kita bisa upload beberapa kali ya dalam satu minggu. ya 2 kalau mungkin kalau 3 agak beban berat, tapi nanti melihat situasi dan kondisi karena selalu ada upload misalkan di reels informasi atau kejadian bencana atau lain, kita juga menginvestigasi. Oke, para jawara mungkin bisa juga merekomendasikan kita ya. Nah, di kolom komentar atau apa yang kira-kira kolom kunjungi komentar lah. akan kita bahas. ya Ya, seperti itu di kolom yang komentar mau di bisa. video kalau ada orang-orang yang berpengaruh dilupakan oleh dunia Ya, dilupa seperti Pak RT ini orang yang paling berpengaruh memberi kontribusi kepada warga masyarakat tapi dilupakan dunia gitu. Atau ada orang yang biasa membantu orang-orang yang sakit yang oleh pemerintah seperti itu. mungkin ada juga yang bertanya di Pangkat soal kita menggunakan kok orang Jampang menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Cakupannya ya kita itu Iya. bukan hanya Jampang. Iya. Ya, kalau Jampang ya Sunda nama terus arah Palung gitu ya pasti ngerti. Biasa aing dewe. Maksudnya kenapa kita menggunakan bahasa Indonesia, bukan kita masalah nasionalisme atau bukan tidak nasionalisme, bukan, tapi intinya kita ingin meliterasi, memberi informasi kepada warga Jampang dan dunia. Nah itu, dan dunia. Mungkin suatu saat boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Nanti kita TKI kita migran, pegawai migran boleh nanti kita jadi narasumber. Banyak kan pegawai migran yang ke Arab Saudi. Itu memberikan informasi apa sih, di mana tentang segala sesuatu hal Pajampangan itu. Jadi kepada dunia kita informasikan, bukan saja khususnya emang kepada warga Jampang, tapi secara generalnya, secara umumnya ya kepada dunia. Makanya kita pergunakan bahasa Indonesia, bahasa nasionalisme kita, seperti itu kan. Karena nanti mungkin suatu saat kita bisa bertemu dengan budayawan Betawi. Kita lihat di mana sih, teman-teman juga mungkin tahu nggak kuburannya si Jampang di mana? Sampai saat ini saya belum. Oke, kita cari di internet juga nggak ada. Jadi emang mungkin kita lihat sejarah, nanti kita bisa berangkat ke sana, ke Betawi, ke daerah Jakarta. Kita bisa menginvestigasi karena ketika saya selama 4 tahun di Bekasi Selatan tuh di daerah Jati Asih itu di daerah Pondok Gede, dengan beberapa kabar yang beredar di masyarakat, karena sudah ada waktu itu saya pernah bertemu dengan nenek yang usia 120 tahun tuh ada di wilayah Cakung. Jadi jangan sampai ya wilayah Jampang itu terkenal dengan hal yang saya tadi sampaikan yang negatif ya, tentang Teluk Jampang. Kita terbranding dengan Teluk Jampang itu ya, padahal walaupun mereka menggunakan itu sebagai akronim gitu kan, tapi kadang-kadang itu jadi bercanda juga sih. Cuman ketika emang kalau yang di luar itu seperti di wilayah Jakarta, kalau ketika dengar kata Jampang itu mereka iya, karena teman-teman saya juga di Jakarta kalau ya emang tadi saya melihatnya emang si Jampang, jadi di brand di otak mereka itu ketika si Jampang itu ya Jawara. Ini Jawara gitu. Jadi emang kita enggak ya.
nggak nggak nerak gitu. Nggak nerak di padeng, nggak nerak di papatahan, teh nerak ditagih lah. Tapi kan jawara sekarang itu ya Nah itu bos di terus yang kedua kan konotasinya negatif, lalu diubah jadi akronim menjadi konotasinya branding agar lebih positif. ya mungkin itu kan pangkat Ya, dari kita pembicaraan kali ini ya. mm, karena sehubungan jam sudah menunjukkan 17.48, waktunya berbuka. Sebentar lagi kita akan berbuka ya. Hmm, di hari keberapa? Ke-18, 17, 8 18, 1445 Hijriah. ya, yang berbuka puasa selamat berpuasa ya. Bentar lagi berapa menit lagi ya kita akan menyajikan buka puasa ya. Oke, terima kasih. Jadi panjang ya. Ya jadi Gak apa-apa lah. Jangan lupa like video ini, share juga video, juga subscribe kalau ada pertanyaan atau segala apapun. Kalau ingin protes, kritik, saran, silahkan komen, habisin komen, kritik saran kita di komen. Kita nggak membatasi orang mau mencaci, memaki, silahkan di komentar, tentunya ketik aja kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. yang berkenan ya Juga berkenan di para penonton, para jawara. Kami hanya manusia biasa yang yang buat dari dengan lupa. hati kami memohon maaf bila ada kata-kata yang Ya. tidak berkenan. Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mampes.